salam IHA Sport. Balik lagi dengan saya Bung Afif dan juga saya Pak Dadang. Pak Dadang. Tentunya dengan program yang ditunggu-tunggu yaitu IHA Sport. IHA Sport. Sebelumnya juga kita pernah juga ngerunning tentang membahas seputar olahraga, terutama pas kemarin masih Piala Asia U23 di Qatar kemarin. Walaupun kita tidak lolos Olimpiade kemarin. Sudah. Dan kedepannya juga kita akan selalu membahas tentang seputar olahraga, baik itu sepak bola, voli, badminton, dan lain-lain seputar olahraga. Basket. Dan tidak lupa juga kita akan mengundang bintang tamu kita di sini karena di sini kursi masih panas di sini. Karena masih kosong. Para atlet. Tapi sebelum itu ini yang sangat disayangkan ya. Padahal podcast kita ini mengalahkan podcastnya Coach Justin. Mengalahkan podcastnya apa itu yang Maman Al-Kateri, Bung Towel. Tapi para fans kita belum ada subscribe ternyata dong. Padahal kita punya media apa aja kita nih? Pak Dadang. Ada kita channel YouTube, Instagram, Facebook dan TikTok tentunya ya. Jadi jangan lupa terus pantengin channel kita, like, subscribe itu gratis, jangan lupa. Capek berharap terus dengan timnas Indonesia. Tapi Bung, kita seharusnya jangan pernah capek lah, karena timnas Indonesia sudah berusaha sebaik mungkin dari pertandingan Indonesia versus Irak kemarin. Tapi sebelum kita bahas match kemarin, balik lagi di acara satu-satunya yaitu IHA Sport bersama IHA Sport. Kalau e-sport itu nanti jadinya jijik gitu, jadi nggak enak didengar. Jadi di sini kita akan membahas tentang hasil pertandingan yang 2 hari kemarin, yaitu Indonesia versus Irak. Irak kalah ya? Kalah 2-0. Itu ada apa sih? Apa masih mau berharap lagi? Oh tentu, karena kita masih ada harapan satu lagi. Masih ada harapan. Emang salah satunya pemegang teguh timnas Indonesia ini selalu berharapnya tinggi, keren. Iya. Meskipun pada akhirnya kita akan tersakiti ya. Jadi gimana nih kemarin nih hasil pertandingan Irak di GBK kemarin? Ya sebenarnya sangat disayangkan lah ya, karena kesempatan kita itu kan 1 kali menang kita sudah otomatis lolos gitu. Cuman ya karena mungkin dari peringkat, dari segala macam kita banyak ketinggalan. Tapi ya dibalik itu aplaus lah untuk para pemain timnas. Dibalik kesalahannya Hernando, mungkin juga kurangnya lini pertahanan kurang solid, seperti Jordi Amat yang mungkin sudah habis eranya gitu. Tapi selain dari posisi pemain dan ataupun yang lainnya, kalau masalah statistik gimana Bung? Kalau secara statistik di babak pertama mungkin timnas Indonesia unggul ya babak pertama itu. Babak pertama oke ya, 30 menit pertama sih lebih tepat ya. 30 menit pertama kita nyerang terus itu. Beberapa kali dapat peluang seperti peluang awal di menit ke-19 Seinpati Nama. Rapel strike gitu bukan? Yang rapel strike menit ke-24 kalau enggak salah. 24 ya. Jadi 2 peluang itu emas banget itu, padahal kita sempat mematahkan high press-nya pemain timnas Irak padahal. Tapi kenapa masih belum bisa gol? Mungkin timnas Irak menggunakan guna-guna Afrika. Jadi kita kesulitan ya. Dan di babak kedua kacau itu mungkin masuknya salah satu pemain muda mereka ya, yaitu Ali Jassim. Ini kenapa dengan Ali Jassim nih? Ini Ali Jassim ini kalau bisa nanti next match lah kita ban lah, jangan dikasih lepas, karena ya penaltinya Justin Hubner karena Ali Jassim. Penalti kedua Irak karena Ali Jassim. Kesalahan Hernando karena dia juga akhirnya nyetak gol di menit ke-89. Jadi ya tapi menurut Bung tentang taktik yang digunakan oleh Sintayong dalam pertandingan Indonesia versus Irak kemarin, bagaimana penilaiannya? Secara taktikal oke ya untuk timnas Indonesia. Ini dalam hal apanya nih? Apa menyerangnya, bertahannya, apa dalam hal possessionnya? Dalam hal possession hanya satu. Dari yang Bung sebut tadi hanya satu. Apa tuh? Possession. Oh, kita kemarin unggul 55 banding 44 ya? Iya, 45. 45. Possession kita unggul. Posisinya unggul. Cuma ketika nyerang tidak ada. Bertahan Jordi Amat kalah. Mengenai Jordi Amat, kan Jordi Amat nih di kualifikasi Piala Dunia ini sudah beberapa kali blunder. Pertama kali itu blunder melawan Filipina kemarin yang mengakibatkan Indonesia dan Filipina berakhir satu sama. Imbang. Jadi menurut Bung
penilaian tentang performa Jordi Amat nih bagaimana? Kalau untuk sekarang Jordi Amat mungkin sorry ya Jordi Amat. This is not your era, man. Udah abis lah karena Jordi Amat ini kesalahan fatalnya bermain di Liga Petani. Liga Petani di mana tuh? Liga Malaysia. Karena satu-satunya juara di Malaysia itu kan JDT, Johor Darul Takzim. Nah, jadi otomatis ketika posisi pemain main di JDT itu kan lawannya ya nggak seimbang lah. Jadi pas main di timnas ketemu pemain Irak yang udah main di mana-mana di Eropa seperti Ali Jassim, kemudian ada Zidane Iqbal, mantan pemain Manchester United kemarin. Oh, jadi mantan pemain. Ya, Zidane Iqbal itu yang gelandangnya itu, yang satu tim dengan Ivar Jenner kemarin. Jadi ya menurut saya Jordi Amat ini udah nggak layak sih, udah waktunya itu jadi pelapis kedua lah, karena dari segi umur, kemudian dari segi speednya udah nggak ada lagi itu. Nah, kira-kira berarti siapa nih yang bakal bisa menggantikan posisi Jordi Amat nih? Di posisi back tengah dia itu kan? Dari posisi Jordi Amat ini mungkin ini ya lah ya, karena nggak tahu lah apa masalah antara Sintayong dengan Elkan Bagot. Padahal kalau ini kan absen nih Jay Itzes di laga lawan Irak kemarin. Padahal itu kan cukup kontras lah antara Jay Itzes dengan Jordi Amat. Ya. Dimana Jay Itzes pasti lagi on fire-nya. Mungkin karena diistirahatkan karena waktu itu ikut playoff tempat ketiga untuk lolos Syariah, jadi diistirahatkan dan tidak dipanggilnya Elkan Bagot karena masalah indisipliner lah kalau yang berselewangan di media-media lain ya. Itu bukan saya yang ngomong ya, fans Elkan Bagot, mohon maaf karena itu ada di media. Jadi saya hanya menyampaikan yang di media. Berarti performa timnas Indonesia di lini bertahan masih banyak PR ya berarti ya, Bu? Banyak. Ke PR-nya ini tinggal kalau bertahan sih enggak ya. Kalau bertahan ini cukup di PR-nya di Jordi Amat aja. Karena untuk Hapner dengan Ridho ini udah cukup pas lah kemarin. Meskipun ya seperti Hapner yang mungkin udah terlalu sering main sama selebgram. Tapi sisi lain kan kita tahu nih, taktik Sintayong itu kan selalu memakai back 3. 3 back. Sedangkan kita tahu kemarin Irak tuh di babak pertama menggunakan formasi 4-2-2-1-1. Aiman Hussein sebagai pemain depan ya. Ya, apa ada perubahan yang lebih baik atau bagaimana kira-kira mengenai formasi back Indonesia yang selalu menggunakan 3 back terus? Mungkin untuk saat ini skema Indonesia yang paling cocok memang 3 back ya, karena kita udah terlalu banyak yang pertama mengambil pemain keturunan itu dari bertahan ya. Jadi ya untuk memanfaatkan adanya pemain keturunan itu mungkin tetap 3 back. Jadi untuk Jordi Amat bisa dicoba dengan ganti yang lebih muda seperti siapa tuh? Itzes, kemudian Ahmad Juprianto, bukan? Ahmad Juprianto sudah terlalu tua, atau enggak Fahrudin Arianto ya. Nanti kita... Pemain mana tuh? Fahrudin Arianto Madura kalau nggak salah. Madura United. MU. Oh. Kalau di sini juga ada di Linggau MU. Megang ujung. MU. Kita balik lagi ke topik utama tadi ya, penampilan Indonesia tanpa adanya Elkan Bagot. Kita masih punya harapan. Sebenarnya Jordi Amat bukan Elkan Bagot. Aman dong. Kemudian tapi aman kok, nanti lo pilih-pilih Jordi Amat nggak main. Iya, kartu merah nanti. Jay Itzes yang main. Jadi pertama tidak adanya Tom Haye. Kedua, kenapa Mas? Ada apa Mas? Sini masih ada ini 1-0 kalau mau. Bung Kim. Kayak kurang terima kayak ada kritikan masalah pemain Indonesia kayaknya. Masuk Bung Kim, ayo masuk. Jadi yang pertama mungkin tidak ada Tom Haye, kemudian tidak ada Jay Itzes, tidak adanya Ragnar Mangun. Kemudian juga situasi lapangan Vietnam yang lapangan sintetis. Ya, benar kemarin. Berbeda dengan lapangan rumput asli gitu kan. Jadi mungkin kesulitan lah pemain-pemain Eropa kita kan. Kemudian yang ketiga masih banyak pemain lokal waktu itu. Untuk menghadapi Filipina gitu kan. Kita masih ada Sadil. Masih tapi ada... itulah yang penentu kita kemarin. Ya, yang menyelamatkan Indonesia kita ya Sadil Ramdhani sebenarnya. Kemudian masih ada siapa lagi kemarin, lupa juga saya waktu Indonesia. Rizky Rosiman ya, salah satu pemain asal mana Rizky Rosiman? PSCK. Tapi kalau dilihat dari jadwal pertandingan nanti Indonesia melawan Filipina itu kan diselenggarakan tanggal 11. Tanggal 11. Dan waktunya sore. Enggak, kalau nggak salah apa udah ada kalau nggak salah malam kalau nggak salah. Malam ya? Malam, karena
nanti Sintayong itu tipikal pencoba semuanya. Sore dicoba, malam Iya dicoba. karena kita melihat kemarin hasil Indonesia Irak nih di sore hari kayaknya banyak yang kelelahan gitu pemain kita. Karena pemain Eropa itu kan beda apa ya, suhu udara mereka tuh beda gitu Yang dengan biasa di Indonesia. tempat dingin Ya mungkin ya. juga alasan digantinya Tom Hey mungkin karena Sudah merah. Udah merah mukanya kemarin. Ya, mungkin udah karena setahu saya kalau kita main panas-panas gitu, ngejar bola banget gitu, itu cepat habis itu napasnya. Apalagi di stadion yang mungkin kapasitasnya hampir 50.000 penonton kemarin itu kan. Pasti ya kandungan udaranya oksigennya tipis mungkin. Jadi kemungkinan Indonesia ini masih besar lah ya untuk bisa menang lawan Masih Filipina besar. karena kita lihat head to head dari Indonesia Filipina dan seluruh pertandingan Filipina cuma ada poin 1. Poin 1 dan catatan lagi nih ya. Vietnam Irak. Irak tidak mungkin mau kalah karena dalam artian ini poin FIFA loh. Piala Asia ini masuk ke poin FIFA dan bisa menunjang peringkat. Dan karena kemarin pas Indonesia kalah lawan Irak turun satu peringkat ya, jadi 135. Nah, apalagi di Irak nanti main di Irak gitu kan. Ya kita tahu sendiri juga Vietnam melawan Indonesia 2 laga, kalah 1-0. Dua-duanya. Yang pertama 3-0. Kemudian Vietnam Filipina bisa menang. Vietnam dapat 6 poin berarti menang dari Filipina dua-duanya. Ya, dua-duanya dan itu pun sulit waktu di leg kedua kemarin karena apa ya? Unggul di Vietnam di extra time gitu kan. Dalam artian Filipina ini juga cukup diwaspadai karena ada beberapa pemain mereka yang bermain di Eropa gitu kan. Ya seperti contohnya yang mungkin agak viral ini Santiago Rubico. Di Eropanya? Dia itu salah satu pemain akademi dari Atletico Madrid U20. Sempat dipinjamkan di Rayo Vallecano kalau nggak salah Santiago Rubico dan mungkin itu tapi untung ya dia posisinya bek kanan ya. Jadi pemain Filipina memang banyak naturalisasi dari Eropa. Dari Eropa dan juga ada juga yang bermain di liga terbaik sedunia, sealam semesta. Wah. Liga. Tapi memang agak berbeda dengan Sintayong. Yang dia itu bukan menaturalisasi sebenarnya. Mengambil darah. Mencari pemain yang masih memiliki darah. Ya, perbedaannya itu. Karena kalau dia tidak mempunyai keturunan atau darah Indonesia, Sintayong itu enggan enggak mau menariknya ya. gitu. Enggak mau kata Sintayong. No. Gitu enggak mau. No kata Sintayong. Jadi memang kalau darah Indonesia itu banyak kan karena kita 350 tahun dijajah. Jadi itu udah banyak sekali bule-bule bercocok tanam di Indonesia. Terus dia di Eropa gitu kan. Jadi karena menurut saya juga Indonesia ini sangat kurang dalam penyerang. Karena PR dari dulu hingga sekarang finishing touch-nya tidak ada Indonesia ini. Tapi mau bagaimanapun timnas pusat kita Belanda. Timnas pusat ya sudah tidak ada striker juga. Jadi mungkin sulit lah untuk mendapatkan striker gitu. Kemarin sempat juga dapat kabar-kabar burung dari internet media sosial bahwa ada kemungkinan David da Silva dan Ciro Alves main Persib Bandung. Salah satu tim terbaik se-Indonesia saat ini ya. Indonesia yang kemarin juara. Ya kalau untuk AFF oke lah. Untuk AFF diuji dulu di AFF maksud saya. Untuk fans Persib Bandung maksud saya kita uji dulu di AFF ya. Bukan apa-apa gitu. Ya, kita uji dulu di AFF. Kalau dia gacor di AFF mungkin bisa lah kita coba di round ketiga. Mungkin kita dia terbukti di Liga 1 top skor. Di Liga 1 kan? Di Liga 1. Di Liga 1 kan? Bukan di Liga. Bukan di Liga itu. Jadi tapi tetap bagus David da Silva. Bagus. Ya. Apresiasi lah David da Silva dan Ciro Alves lah ya. Mohon maaf fans Persib Bandung, saya nggak ada maksud. Jadi kemungkinan Indonesia untuk lolos ke round 3 dan Piala Asia itu 90%. Karena 90% ini apa tidak terlalu tinggi kayaknya harapan. Karena kita dari kemarin selalu berharap dari Piala Asia Qatar U23 kemarin kita berharap menang Uzbekistan ternyata kalah. Kita berharap melawan Irak ternyata kalah. Lawan kita terakhir berharap menang lawan Guinea ternyata kalah. Enggak. Kita sudah capek berharap seperti ini nih. Kalau kemarin kan oke lah karena U23 ya. Tapi kalau ini kan yang pertama Izzas sudah bisa main. Ya. Oke. Kemudian main di kandang loh ini. Oh ya, satu lagi pemain yang kita tunggu-tunggu, pemain terbaik yang sering masuk Liga Belanda, Kelvin Perdong. Itu kabarnya bakal main di lawan Filipina.
Berarti banyak pemain-pemain baru yang akan turun melawan Filipina nanti ya. Satu pemain, Kevin Perdong. David Perdong kayak gitu. Ya. Jadi ya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menonton IHA Sport hari ini, jangan lupa untuk tanggal 11 Juni dukung Indonesia ya. Kalau melawan Filipina pukul 7 malam. Selalu berharap karena berharap itu salah satu kunci dari orang-orang Indonesia. Ya, dari mudah-mudahan Indonesia menang lawan Filipina dan lolos ke putaran ketiga dan Piala Asia. Karena putaran ketiga nanti itu bertemu siapa kira-kira? Nanti diacak lagi. Kalau nggak salah dia tuh akan ada 6 tim di putaran ketiga. Kemudian ada lagi masih Asia semua. Ya, masih Asia semua, 5 home 5 away. Peringkat 1 kedua lolos ke round kedua. Peringkat 1 2 kalau nggak salah langsung lolos Piala Dunia. Peringkat 3 4 larinya masih ke kualifikasi lagi. Ya, masuk 3 4 masuk round keempat. Nanti round keempat masuk lagi round kelima, kalau kalah lagi masuk lagi ke babak kualifikasi apa namanya ya? Masih panjang lah jalur Indonesia untuk ke Piala Dunia. Indonesia bisa lolos. Masih banyak kemungkinan Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. Di mana? Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, berarti yang kedua kali di Amerika Serikat. Yang kedua kali di Amerika. Karena pertama kali kalau nggak salah 1994. Ya, 1994 kemudian dilanjutkan di 2026. Cukup lama ya. Ya, jadi mungkin itu saja untuk bahas-bahas kosong hari ini. Kita nggak tahu juga tadi apa yang kita bahas karena saya juga bingung. Saya hanya emang kalau dilihat-lihat Bung Apip ini agak mirip ya dari posturnya. Dari muka Triple Strike kemarin yang bodohnya bukan ngoper malah di shoot jadi gak gol tadi. Jangan dong. Kita harus hati-hati ya. Untuk cegil-cegil, saya banyak sekali klarifikasi loh di video ini. untuk cegil-cegil Rafael Strike, maafkanlah teman saya ini. Rafael Strike bagus kok kalau main di timnas lain, jangan. Ya. Bagus kok Rafael Strike karena di U23 kemarin menonjol. Mungkin kemarin belum rezeki lah. Lagi lawan Jepang keren. Lawan Korea. Lawan Korea. Lawan Korea 2. Indonesia. Ya itu Indonesia. Kita lumpuh enggak? Ya jadi saya capek sekali kawan-kawan. Demikian sekian dari kami tentang sport. IHA Sport. Oh, IHA Sport. Kalau e-sport kayak Jiji gitu. Bukan seperti Jiji sama timnas Indonesia. Bukan e-sport. Oh, tapi sebelum kita tutup mungkin masing-masing dari kita punya prediksi line up pemain dan line up skor dulu. Dari Bung Dadang dulu apa line up pemain dari saya di back pasti tetap Sintayong itu selalu menggunakan 3 back. Yaitu Ivan Jenner, Rizky Ridho. Nah, mungkin Hapner. Iya, Jason Hapner. Karena mirip namanya ya. Oh iya. Jason Hapner, Rizky Ridho. Satu lagi mungkin Rizky Rohiman. Serius dong. Para pecinta IHA Sport lovers nggak tahu dia. Karena Elkan Bagot kemungkinan masih kecil untuk bisa bergabung lagi dengan Indonesia. Melihat situasi yang sekarang sampai hashtag PSSI dihapus dalam medianya. Ya, itu cukup mengecewakan. Untuk di tengah tetap yaitu Tom Haye. Oke, Tom Haye. Mungkin saya masih berharap dengan Nathan karena sebelum-sebelum Nathan bermain bagus. Oke, Nathan Joaon. Untuk di sayap untuk sayap kiri Arhan. Karena lawannya Asia Tenggara ya. Jadi Asia Tenggara ketemu Asia Tenggara dulu. Oke. Dan untuk sayap kanannya saya lebih milih Marcelino. Balik ke posisi awalnya karena melihat kemarin dipasang di posisi striker agak kurang, nggak kelihatan lebih tepatnya, menghilang dari lapangan. Oke. Nah, untuk yang di tengah Dimas masuk tidak ya? Dimas mungkin belum ya. Kalau menurut saya kurang. Ya, mau tidak mau lagi Rafael Strike pasti dipasang lagi. Karena memang bagus Rafael Strike. Mark Locke kan masih syuting. Oh ya. Nanti malam ini OTW. Terbang langsung kita ke Jakarta. GBK murah kok dari Lubuk Linggau cuma. Lanjut lagi, Bung. Waktu. Saya kurang paham dengan pemain-pemain Indonesia karena banyaknya yang keluar masuk iya, ketemu gantian. Jadi ya mungkin itu pemain-pemainnya. Oh, kalau prediksi skor Indonesia Filipina. Prediksi skor tipis aja 1-0 mungkin. Nyetak gol. Rafael Strike dong. Pencetak golnya Marcelino. Oke. Menurut Bung gimana? Saya prediksi kiper tetap Hernando. Karena Nadio sudah enggak ada. Nadio kemarin lawan Irak di leg pertama 1 shoot 1 goal. 5-1 kita 5-1 kita terbantai. Untuk back Idzes
It's yes, pemain Kembali. baru. It's back man. Habis dari Syariah, anjay. Kayak orang Inggris gua men. Kemudian lanjut lagi Justin Hubner. Jason Hubner yang walaupun Justin kemarin Hubner. sempat blunder Blunder ya, karena dengan mungkin handsballnya itu. Karena nggak sengaja mungkin ya. Dan Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kemudian di LWB left back kiri yang agak naik dikit Kevin Perdong. Baru juga Baru gitu juga ya. Kevin Perdong. Gelandang penumpang Tom Hay dan Ivan Jenner. Ivan Jenner. Sebelah kanannya itu ada Berarti posisinya bagaimana? 3-4-3. 3-4-3. Ya. Untuk sebelah kanannya mungkin lebih ke Asnawi dulu karena Asnawi. Sandy Walsh saya lihat lawan Irak kemarin masih kurang agresif, tapi it's okay, mereka main bagus juga kemarin. Untuk di posisi sebelah kanan Marcelino cadangan dulu karena bukan posisi murninya. Mungkin bisa dicoba Yakub Sayuri. Yakub bagus sebagai benar Ya. Yakub. Untuk pembuka ruang Di depan di Witan. depan Witan naik haji dia. Oh, naik lagi naik. Rafael. Untuk depannya Rafael Strike. Rafael Karena Strike Rafael dan Strike ini fungsinya bakal membuka ruang ya, dan membuka ruang untuk sebelah kiri kita yaitu Haji Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun. Jadi untuk prediksi skornya 6-0 Indonesia Filipina. Karena dalam karena dalam 7 pertandingan terakhir Indonesia Filipina, Indonesia menang 3 kali. 3 kali. Imbang 3 kali. Imbang 3 Kalah kali. cuma sekali loh. Kalah cuma Itu sekali. catatan yang baik untuk Itu catatan Indonesia. yang baik ya. Jadi berharap dulu. berharap dulu lah. Lah. Jadi buat seluruh fans timnas Indonesia, jangan lupa saksikan Indonesia versus Filipina tanggal 11 Juni pukul 19.00. Live-nya nanti cari sendiri karena mereka belum bayar kami untuk sponsor. Jadi live-nya cari aja di Google, live streaming Indonesia Filipina Pasti banyak di bakal Google. muncul. Jadi saya Bung Abdi Dwi Asari. Saya Dadang Mulyana. Sampai jumpa lagi di IHA Sport berikutnya. Sampai jumpa, dadah. 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 Jadi khas gue baru, dadah. Haha.